melangkah dengan gembira menuju sekolahku, SD Negeri Tanjung Laya II tercinta. Di sana ku belajar, di sana ku berkarya, tempat di mana mimpi-mimpi mulai tercipta. Sekolahku yang ku cinta, SD Negeri Tanjung Laya II, tempat ilmu dan cinta bertemu. Guru-guru penuh kasih, teman-teman yang setia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sekolah tercinta kita. Lalu sholawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun karena kesempatan guru ibu kepala dan guru sadayana atas nyipatkeun wakosna kanggo menghadiri aksi nyata diskriminasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas dari CGP modul 1.4. Adapun tujuan dari diadakannya diskriminasi budaya positif adalah untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif, membangun kolaborasi berbudaya positif, dan bersama menggerakkan budaya positif di lingkungan sekolah SDN Tanjung Laya 02. Sebelum kita membahas tentang budaya positif, ini ada coba perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang tersirat di benak guru-guru dan rekan-rekan setelah melihat gambar ini? Ada yang tahu? Boleh? Ada lagi? Merawat tanah. Bukan, ada lagi coba sama dengan. Ini kan dengan belajar filosofi pendidikan belajar dewasa mendidik anak sama dengan ya memelihara tumbuh mendidik anak sama dengan yang saya lihat mendidik anak itu tidak jauh beda dengan kita merawat tumbuhan, seperti apa nantinya tumbuhan itu, apa yang kita inginkan. Setuju saya dengan ya. Tadi nggak sempat dengar. Oh, sempat dengar. Jadi betul yang kata Ibu Ani bilang, yaitu seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Seorang guru akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Sekolah diibaratkan tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Seorang guru bertanggung jawab menciptakan lingkungan positif sehingga tercipta kebiasaan yang baik
nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Apalagi dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini, memang tujuannya adalah memerdekakan anak didik dan anak didik harus bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi kita hanya menulis saja, tidak untuk memberikan solusi, tetapi kita memicu anak supaya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Adapun konsep inti budaya positif ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Dari ke-8 poin ini pernah ada yang tahu itu? Bu Siti di PPG ada? Disiplin positif ya, sudah pernah gitu. Kalau restitusi udah tahu. Jadi sekarang tuh saya di sini estimasi itu untuk istilahnya memberikan pemahaman gitu, apa yang saya dapat di CGP bisa disebarkan lagi kepada guru-guru di sekolah gitu ya. Jadi tahun ilmu itu abdi benar-benar tidak, tetapi harus disebarkan. Dulu masih ingat Bapak pas zaman kurikulum yang lalu tentang stimulus respon ya. Nah, untuk di zaman sekarang ternyata stimulus respon tidak lagi bisa dipakai. Jadi kita masuknya ke teori kontrol. Jadi yang dulu misalnya kita memegang asal dulu tapi pas SD kan stimulus responnya harus stimulus respon. Tapi sekarang kita berubah ke teori kontrol, yaitu kalau stimulus respon realitas kebutuhan kita sama, tetapi kan secara teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Masing-masing orang berbeda kebutuhannya. Kita kan ibu betul mau sekarang butuhnya apa gitu. Terus semua orang melihat yang sama. Setelah teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi yang teori kontrol kita berusaha membandingkan pandangan orang lain tentang dunia. Jadi melihat sesuatu masalah itu bukan dari kacamata kita, tetapi harus lihat kacamata orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Ya, ada keinginan gitu, jadi tidak semua buruk gitu ya. Kadang anak berperilaku buruk ada sesuatu di balik itu. Yang stimulus respon yang lain, orang lain bisa mengontrol saya. Sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi di kurikulum mereka, anak-anak itu harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Terus yang stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Dengan berbeda Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus permasalahan ada pada saat kehidupan gagal. Tapi yang saya kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau di stimulus respon model berpikirnya akan atau kalah, tetapi kalau dalam kontrol model berpikirnya win-win solution, sama-sama menang. Yang di benak Bapak pasti nanti disiplin teh apa coba? Yang awal-awal patuhnya taat aturan, tetapi sebenarnya mah yang aslinya berasal dari bahasa Latin itu disiplina, yang artinya belajar dari anak itu harus patuh. Aturan tata aturan dari anak itu yang benar dari kata aslinya itu belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan.
luar apa yang dia hargai. Jadi mengkonstruksi tentang disiplin dalam budaya kita, makna disiplin kita telah berubah menjadi sesuatu yang seseorang yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi itu biasa orang disiplinnya anak sepatu ya. Kecenderungan umum adalah menentukan antara disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi anaknya nanti teh disiplinnya itu nyaman karena kadang-kadang ada keterpaksaan ya. Jadi kita untuk mencari karena kurikulum pemerintah tadi punya kita harus memerdekakan anak. Disiplin ada 3 makna dari disiplin positif yang cenderung misalnya ada yang identitas yang gagal, ada yang sukses. Ada 3 yang gagal itu hukuman. Bentuk apapun hukuman untuk di zaman sekarang ini tidak diperbolehkan karena itu akan pertama sesuatu yang menyakitkan harus terjadi untuk diri anak, terus tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang itu bisa menimbulkan trauma. Terus korban mendapatkan keadilan walaupun pelakunya dan korbannya mendapatkan keadilan gitu. Murid dan atau anak akan tersakiti, perilaku pasif, agresif, mendekat. Jadi untuk sekolah jadi ke identitas sukses itu disiplinnya berupa konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kita harus memilihkan anak itu. Bukan hukuman, jadi pilihan kepada anak mana harus memperbaiki diri gitu. Kalau kasusnya juga masih ada rasa ketidaknyamanan untuk murid dan atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi malah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Identitas sukses korban bisa diabaikan. Misalnya anak mendorong temannya untuk konsekuensinya, misalnya di rumah ada hari keliling korbannya diantarkan, sedangkan kan yang korban nama harusnya bagaimana sikap kepada korbannya bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Murid dan anak dibuat tidak nyaman. Murid dan anak mendapatkan penguatan untuk restitusi. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi masalah terpecahkan. Jadi untuk kasus sekarang kita mengarah ke restitusi yang paling bagus di dalam menerapkan disiplin positif. Nah ini sini Pak, coba kita kasih pertanyaan ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu berupa hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari Dua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. 3, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nomor 5, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOA. Itu mah konsekuensi. Itu mah konsekuensi. Hanya kelilingnya juga 2 kali basket lagi. Ya, betul Bu, itu benar. Kalau di dalam pelajaran PJOK ini disebutnya konsekuensi bukan hukuman ya. Betul ya, hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Kita ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau kita mau mendidik anak tuh harus punya target dulu
lebih bersyara adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi kita kalau anak berbuat sesuatu itu pasti ada alasannya. Selanjutnya, Diana Boston mengumpulkan bahwa dengan mengalihkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi implisitnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi sebelum profil pelajar Pancasila. Yang kemarin dari Pancasila itu sudah dinyatakan bahwa salah satu nilai-nilai kebajikannya yaitu anak-anak harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berani mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernasionalistis dan kreatif. Adapun menurut IBO Primary Years Program, di sini ada 12 ya nilai-nilai kebajikan dan 9 dari pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Masih banyak ada tipe motivasi perilaku manusia. Jadi manusia berperilaku karena ada motivasinya ya. Misalnya ada yang pertama, mungkin menghindari kegiatan mana atau kemana. Jadi anak-anak dulu takut pada kita karena takut pada lingkungan misalnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak berbuat sesuatu karena ingin mendapat penghargaan, imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi anak yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut ini 3 motivasi ini yang paling bagus yang mana? Jadi yang kita harus tanamkan untuk kurikulum Merdeka Mandiri adalah motivasi untuk mau memperbaiki diri dari dirinya sendiri, gitu ya Bu. Menghargai diri, jangan mereka patuh terhadap peraturan karena mereka menghargai diri mereka sendiri. Kalau misalnya hukuman kita sudah jelas tahu hukuman sebenarnya untuk sekarang tidak lagi sesuai dengan zamannya. Tapi ini kenapa ada kata dihukum oleh penghargaan? Ternyata penghargaan juga tetap tidak baik untuk di zaman sekarang ini, karena penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kalau kita inginkan anak misalnya berubah secara cepat, imbalan efektifnya, tapi untuk jangka pendek nanti untuk kedepannya beda lagi nanti. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Terus jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan, sadar kalau apa yang kita lakukan itu baik karena memang mendapatkan penghargaan. Penghargaan bersifat menghukum. Penghargaan bersifat menghukum karena penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Terus memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Makanya di sini ilmu panis dan reward harus ada ya dalam pendidikan sekarang mau udah tidak lagi. Makanya ranking juga udah ini juga udah tidak lagi sesuai dengan kurikulum mereka ini. Jadi anak tuh tidak ada motivasi itu di dalam
untuk dikendalikan dalam jangka waktu lama. Jadi penghargaan akan terlihat sebagai dukungan. Jadi ada beban yang dilihat dalam penghargaan. Jadi suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihina. Adapun disiplin positif adalah salah satunya kita harus juga mengetahui 5 kebutuhan manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jadi anak berperilaku mungkin ada karena ada tujuannya bertahan hidup. Misalnya ada anak yang malah misalnya minta uang karena dia mungkin lapar. Jadi untuk kebutuhan hidup dia kurang makan. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian. Mungkin ada anak yang selalu bisa diam, ingin diperhatikan, mungkin di rumahnya dia kurang kasih sayang dan rasa diterima. Terus ada anak yang merasa sok jagoan, merasa sok perintah oleh kakak, teman-teman. Karena itu anak tuh dia butuh penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui. Terus anak misalnya tinggal hari kesana kesini, karena mereka menginginkan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru dan mengendalikan arah dirinya. Terus kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ya anak sekolah itu dia ketawa-ketawa karena mereka membutuhkan kesenangan. Ini ada suatu kasus ibu lima kebutuhan contoh kasusnya itu seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibrani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Menurut ibu-ibu saudara sama Bapak, kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan Dinda? Kan kebutuhannya tadi ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Dinda itu membutuhkan kesenangan. Betul. Tadi benar-benar ngerti. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada lagi soalnya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai penjepit baru. Itu butuhnya apa berarti ya? Iya. Tadi ada
Coba kebutuhan dasar apa? Sebenarnya bagi anak itu tidak puas, tapi oleh ibu dipamerkan gitu nah. Ayang ada main ada kalau sentuh kebebasan gitu. Kebebasan. Kebebasan. Kebebasan apa nah? Ingin lihat itu teman-teman Nah, gitu. Bisa dijatuhkan sama seperti lain. Ada lagi lainnya coba. Gimana kali? Ini dulu ya bener. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Coba itu kebutuhan dasar apa? Yang ini betul kebebasan. Berarti yang aku scroll gambarku tidak lagi malah ibu guru menunjukin teman-teman. Berarti dia pengen dilihatnya teman-teman. Berarti dia supaya penguasaan. Jadi betul ibu guru tidak mengaku tidak mesti saya. Betul gambar itu tidak lagi malah ibu guru menunjukin teman-teman untuk penguasaan. Aku bosan masa belajarnya cuma itu kebebasan. Jadi pas kantor emangnya jadi anak berbuat sesuatu karena ada 5 kebutuhan dasar. Mencapai HP. Terus 5 kebutuhan dasar kita ke gurunya ya. Tadi ke anak itu berbuat sesuatu karena ada sesuatu. Tapi kalau sekarang kita ke ibu bapak gurunya. Jadi ada tipe-tipe ibu guru, bapak guru, ada 5 tipe ya. Yang pertama pendukung, indikatornya yang suka memahami, terus yang kedua membuat orang merasa bersalah, biasanya isinya berceramah, memberikan kekecewaan. Ada yang teman, indikator yaitu membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, suara lembut, ramah. Ada yang pemantau, indikatornya menghitung dan mengukur dan menyesuaikan hanya bila diawasi. Yang kelima, manajer, itu mengajukan pertanyaan dan memaparkan karakter murid. Dari sini ke sini bersifat negatif, kalau dari sini ke sini bersifat positif. Tetapi yang paling baik adalah posisi manajer. Nah, untuk mengetahui bagaimana 5 posisi kontrol ini, kita lihat videonya. Asik kita nonton. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Ya, sekarang video dari kelima guru. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan posisi Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini berikut guru. Contohnya dan video. Ini guru pembuku. Sini kamu. Aduh. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi?
hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Lama lagi ya, sayang. Iya Bu, habis saya Bu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin tulisan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara cenderung sudah dibawa untuk membawa suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga dengan waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Masih etan-etannya Ya betul aja Bu pikir tumpul. Pikir aja.
betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan posisi yang paling ideal nanti ya, representasi dari nama ini. Naren menentukan Naren. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Kalau kamu sudah memberikan alasan, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, karena saya Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah. Jadi sekarang sudah tahunya 5 posisi kontrol dari seorang pendidik. Yang paling ideal adalah Dan posisi menerapkan disiplin positif yang merdekakan. Baik, baik. 5 posisi kontrol yang tadi diulang lagi ya. Kalau pendukung biasanya anak gampangnya memberontak, jadi pemberontak, terus menendam, menyalahkan orang lain. Terus ini akan mengulangi
mengulangi lagi kesalahan berulang lagi dan perilakunya tambah lagi agresif kalau kita melakukan posisi kontrol sebagai guru penghukum. Kalau misalnya guru yang memberi rasa bersalah, nanti hasilnya anak-anak akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong juga ciri kesalahan. Terus hasilnya dampak dari pada murid merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Adapun untuk yang posisi kontrol sebagai teman, hasilnya anak-anak menjadi ketergantungan dan selain dampaknya tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kalau untuk pemantau, hanya anak-anak itu hanya menyesuaikan, tidak diawasi saja, jadi tidak dalam dirinya gitu mengetahui bahwa perbuatan itu baik atau buruk, tapi kalau ada diawasi baik-baik gitu ya. Dan menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, yaitu mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kalau posisi manajer nantinya akan menguatkan watak atau karakter murid sehingga anak bisa mengevaluasi diri dan bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Berdiri dulu biar bernafas. Biar gak jenuh ya. 1, 2, 3. Yang disiplin positif itu ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mengapa keyakinan, ada timbul pertanyaan mungkin ya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang tahu? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Pak? Asik ya, nama kan aturan non tadi ya di depan makan kadang-kadang dia di belakang enggak yang bisa menolak. Tapi kalau yakin mah mau diperhatikan atau tidak, yakin akan dilakukan. Mungkin dari cara pembuatannya bisa tahu keyakinan kelas. Karena ibu-ibu membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Masuk di kelas.
Jadi bersama-sama membuat bersama untuk guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Di sana saya yakin untuk menciptakan kelas yang kondusif, yang baik itu bagaimana? Banyak kepada teman-teman terus menuliskan di sticky note, terus setelah itu kalau jawabannya sama kita satukan. Misalnya kalau ada seperti yang kemarin, kalau jawabannya berbeda berarti ada peraturan ada bagian yang kedua. Peraturan kelas di sisi lain biasanya dibuat oleh guru yang melibatkan siswa. Tidak beda. Kalau peraturan kelas dibuat oleh guru biar ditaati oleh murid. Tapi kalau keyakinan kelas kita bersama-sama membuat dengan murid ya. dengan murid apa saja yang bisa supaya anak-anak ini bisa nyaman kondusif di kelasnya. Keyakinan kelas atau sekolah cara pembentukannya itu bersifat abstrak atau menyeluruh, yaitu semua dimensi nilai-nilai kebajikan kita ambil misalnya dari beberapa istilah kemarin, terus berupa pernyataan universal yang dapat diterima oleh semua orang, dibuat dengan kalimat positif. Jadi yang ada kata jangan atau misalnya apa? Dilarang. Itu kan jangan atau dilarang itu bentuknya negatif ya. Jadi kalau untuk keyakinan kelas itu diterapkan. Misalnya kalau kita gini, jangan lihat gajah, yang dibayang kepada kita gajah yang malah. Jadi kalau kita dilarang kata gajahnya, tetapi misalnya dilarang mencoret-coret, tetapi jagalah kelas rapi, gitu ya. Menjaga kebersihan. Jadi dari kata jangan coret-coret, ingatnya kan coret-coretnya gitu. Kalau misalnya jagalah kebersihan kelas, itu baru sifat kalimat yang positif. Sedikit saja keyakinan kelas dibuat agar mudah diingat dan sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Harus melibatkan semua warga sekolah dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini salah satu contoh kesepakatan kita dari keyakinan kelas. Jadi kalau dibuat nanti jadi kesepakatan kelas. Jadi contohnya dalam kehadiran setiap siswa harus hadir tepat waktu. Terus tugas siswa harus menyelesaikan dan mengumpulkan tugas serta PR tepat waktu. Sikap dan perilaku yang lain itu tidak boleh ada tindakan bullying, kekerasan atau diskriminasi di dalam kelas. Alhamdulillah di kita namanya pas ada yang inklusif gitu ya, anak berkebutuhan khusus selalu diterima ya. Akhirnya anak-anaknya udah bisa gitu menghargai temannya gitu. Terus keamanan tidak boleh diperkenalkan membawa barang-barang berbahaya ke dalam kelas. Kedisiplinan, misalnya siswa harus mengikuti aturan yang berlaku di sekolah atau di kelas. Komunikasi, siswa diharapkan berkomunikasi dengan guru jika ada kesulitan dalam pelajaran. Kebersihan, siswa bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kerapihan. Adapun tanggung jawab, siswa harus menggunakan fasilitas sekolah dengan baik dan bertanggung jawab. Untuk fasilitasi, siswa aktif berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan kelas. Ataupun etika berpakaian, siswa harus mengenakan seragam sekolah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena kesepakatan kelas ini memiliki nilai-nilai kebajikan yang tadi. Ini ada sedikit restitusi tadi baru ya, masih dari kata hukuman, konsultasi, ada restitusi. Jadi sekarang itu model yang terbaik untuk memimpin anak-anak, menuntun anak-anak adalah dengan segitiga restitusi. Adapun segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, yaitu menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Contoh kalimat
manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan yang tadi. Berlaku sesuatu karena butuh sesuatu, butuh 5 kebutuhan dasar ya. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih menggali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini salah satu tugas saya, yaitu tentang bagaimana cara membuat segitiga restitusi dalam kasus anak sering terlambat datang sekolah. Jadi kalau ada anak yang baik menstabilkan identitasnya. Validasi tindakan yang salah.
kita belajar sama-sama ya. Di depan saya bukan hanya sudah menggurui, tetapi kita bisa belajar sama-sama dan menerapkan dari poin-poin penting di dalam disiplin positif, yaitu yang terakhir yaitu menerapkan segitiga restitusi. Alhamdulillah, pertemuan kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kehadiran Ibu Kepala dan rekan-rekan sejawat semuanya. Semoga kebaikan dari Ibu Bapak semuanya dibalas oleh Allah dengan lipat-lipat ganda, diberikan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat, dan juga kesehatan. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku tunggu dengan cinta yang Mohon kesadaranana atas tenggok jajakan kasiro jajakumullah heran kasironya. Berkat bantuan semuanya, sukses dalam hebat, gurunya hebat. Amin nuhun Bu. Bagus, makin bagus. cinta di SD Negeri Tanjung Laya penuh sukacita. Sekolahku yang ku cinta, SD Negeri Tanjung Laya 2, tempat ilmu dan cinta bertemu. Guru-guru penuh kasih, teman-teman yang setia. Di sini aku tunggu dengan cinta yang membara. Di lapangan luas kita bermain bersama, mengukir kenangan, tawa dan cerita. Di bawah naungan langit biru cerah, SD Negeri Tanjung Laya 2, kau selamanya indah. Sekolahku yang ku cinta, SD Negeri Tanjung Laya 2, tempat ilmu dan cinta bertemu. Guru-guru penuh kasih, teman-teman yang setia. Di sini aku tunggu dengan cinta yang membara. Di Negeri Tanjung Laya 2 bersama, mengukir kenangan, tawa dan cerita. Di bawah naungan langit biru cerah, SD Negeri Tanjung Laya duka selamanya ingat. Sekolahku yang ku cinta, SD Negeri Tanjung Laya 2, tempat ilmu dan cinta bertemu. Guru-guru penuh kasih, teman-teman yang setia. Di sini aku tunggu dengan cinta yang membara. Sekolahku yang ku cinta, tempatku menuntut ilmu dan semangat.